Jika kamu menonton film Hollywood semacam Shooter, Marksman, American Sniper, atau Sniper, maka di sana diceritakan kisah heroik para pemeran di dalamnya di tengah medan perang ya. Heroik itu sudah pasti ya Toppers, namun di balik semuanya itu tersimpan fakta yang mampu membuat orang berpikir betapa sulitnya menjadi seorang penembak jitu alias sniper. Pada medan perang sesungguhnya, sniper dapat dikatakan merupakan senjata yang mampu memberikan efek psikologis mendalam terhadap musuh. Sniper juga kerap dijuluki sebagai malaikat kematian Toppers. Lantas, bagaimana ya cara beroperasi sniper saat sedang melaksanakan misinya di lapangan? Berikut kami telah merangkum fakta-fakta seorang sniper. Harus berjalan jauh sebelum mencapai sasarannya. Jika di film kita kerap disuguhi adegan di mana tiba-tiba seorang sniper sudah standby berada di tempat persembunyiannya dan siap membidik sasarannya. Hal ini tentu berbeda dengan di dunia nyata ya. Seorang sniper di medan pertempuran yang sesungguhnya harus mencapai tempat persembunyiannya tanpa diketahui oleh pihak musuh Toppers. Maka ia akan diturunkan di suatu titik dan diharuskan berjalan jauh mengendap-endap menuju tempat yang akan dimanfaatkannya sebagai tempat persembunyian. Sekedar catatan Toppers, lokasi persembunyian yang dipilih oleh seorang sniper untuk menembak target haruslah tersamar dan menjadi satu dengan vegetasi atau keadaan alam sekitar. Harus ekstra sabar. Ketika sudah sampai di tempat persembunyiannya untuk menembak target, maka kesabaran sangat dibutuhkan oleh seorang sniper. Bayangkan saja ya, seorang sniper harus berdiam diri mematung. Ia diharuskan dengan sabar menunggu sasaran tembaknya tanpa boleh lengah sambil melakukan pengamatan dengan teleskop. Hal ini harus mampu dilakukannya dalam keadaan panas maupun hujan Toppers. Tidak jarang sasaran yang ia cari-cari baru akan datang di tempat eksekusinya beberapa hari kemudian atau lebih lama lagi karena situasi peperangan yang tidak menentu. Maka tantangan yang harus dihadapi sniper tentu saja kejenuhan atau rasa lelah ya. Selain itu, ia juga tidak boleh sembarangan pergi meninggalkan titik persembunyian begitu saja karena resiko diketahui musuh sangat besar. Makan ala kadarnya. Jika pasukan infanteri pada umumnya bisa makan ransum dengan cara memasak di belakang garis pertempuran, maka berbeda dengan seorang sniper yang harus makan ala kadarnya ketika sedang melaksanakan misi. Baginya telah disediakan makanan khusus berupa kepingan serupa biskuit yang dimakan satu kali saja sudah mampu mengenyangkan perut. Minum pun juga dibatasi Toppers. Ia juga dilarang beranjak dari tempatnya bersembunyi karena bisa saja sewaktu-waktu sasarannya muncul pada bidikan teleskopnya. Untuk buang air saja, ribetnya minta ampun. Manusiawi tentunya jika seseorang tiba-tiba ingin buang air kecil atau besar ya. Jika panggilan alam ini menimpa seorang sniper saat melaksanakan misinya, maka ini bisa saja menjadi masalah besar. Sniper umumnya harus membawa botol untuk wadah urinnya Toppers. Lantas bagaimana caranya ya jika seorang sniper ingin buang air besar? Tentu saja jika kondisi memungkinkan, seorang sniper juga akan melakukannya di tempat persembunyiannya atau mencari tempat yang sekiranya aman dari pantauan musuh. Yang pasti, kotoran yang dikeluarkannya pun harus disimpan dalam wadah khusus ya, agar mengurangi resiko kecurigaan musuh atau resiko ketahuan musuh. Diburu oleh pihak musuh. Apabila seorang sniper telah sukses melaksanakan tugas menembak targetnya tepat sasaran, maka langkah selanjutnya yang harus ia lakukan adalah pergi secepatnya dan meloloskan diri dari tempatnya bersembunyi. Musuh pasti langsung menandai tempat persembunyiannya lalu memburunya dengan mengerahkan segenap kekuatan tentara yang ada saat itu. Kamu bisa bayangkan Toppers, seorang sniper harus kabur menghindari buruan puluhan atau bahkan ratusan tentara musuh ke lokasi titik penjemputan yang terletak jauh dari tempat persembunyiannya tadi. Jika bisa lolos dengan selamat, berarti tugas telah ditunaikan dengan sempurna. Namun jika tertangkap, hampir dapat dipastikan ia akan dihabisi musuh.
Berhasil tak diakui, gagal dicaci maki. Pada umumnya, sniper selalu berhubungan erat dengan misi intelijen ya. Misinya akan selalu berbau darah dan operasi clandestine. Jika misinya berhasil, bisa dikatakan hal itu seolah dianggap bagai angin lalu oleh atasannya. Namun jika gagal, maka aib baginya dan caci maki akan dia dapatkan. Apalagi jika sampai tertangkap musuh, maka merupakan sebuah aib besar bagi angkatan bersenjata negaranya. Tidak jarang seorang sniper akan menutup rapat-rapat semua misi yang pernah ia jalankan dan tidak menceritakannya pada siapapun, kecuali apabila dirinya telah memasuki masa pensiun ya, dan mendapat izin mendokumentasikan kisahnya oleh pihak yang berwenang. Itulah Toppers 6 fakta seorang sniper yang harus kamu ketahui. Saksikan terus video-video menarik lainnya dari channel Top Info untuk menambah wawasan dan pengetahuanmu.